Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Impi Trianti dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya ingin sedikit memaparkan analisis studi kelayakan bisnis produksi tahu Makmur Jaya di Karawang. Tugas ini diajukan untuk memenuhi mata kuliah studi kelayakan bisnis yang dibimbing oleh Dr. Uus Muhammad Darul Fadli, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Ada identitas perusahaan. Nama perusahaannya yaitu Makmur Jaya. Jenis perusahaan ada manufaktur makanan. Kegiatan perusahaannya memproduksi tahu. Alamat perusahaan di Jalan Raya Telagasari, Desa Lemah Mulia, RT 012 RW 005, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang. Berikut adapun logo perusahaannya yaitu tahu. Nomor teleponnya 089 561 982 4141. Visi dari perusahaan Makmur Jaya yaitu menjadi industri tahu yang selalu mengutamakan produk serta kualitas yang bagus agar menjadi kepercayaan masyarakat baik dari dalam maupun luar daerah. Lalu ada misi dari perusahaan Makmur Jaya yaitu yang pertama mengutamakan kualitas dan cita rasa yang terbaik. Yang kedua selalu mengembangkan inovasi lebih agar produk mempunyai nilai lebih dan mampu bersaing dengan pengusaha tahu lainnya. Dan yang ketiga memperluas pemasaran agar dapat lebih dikenal oleh masyarakat. Di sini ada struktur organisasi dari PT Tahu Makmur Jaya. Yang pertama ada pimpinannya yaitu Impi Trianti. Yang kedua ada bagian keuangan, Ningsih, ada bagian produksi, Rizka Wahyu, dan bagian pemasaran, Aditya Pratama. Adapun kajian aspek legal dari PT Tahu Makmur Jaya, yaitu sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia, dengan praktiknya perusahaan Makmur Jaya memiliki tanda daftar perusahaan TDP, nomor pokok wajib pajak NPWP, izin-izin usaha, dan sertifikat atau surat-surat berharga. Secara khusus, Badan Usaha Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas UU PT. Nama perusahaannya Makmur Jaya. Bentuk perusahaannya perseroan terbatas atau PT. Izin usahanya atau SIUP dengan nomor sebagai berikut. Izin lokasi ada SITU dengan nomor sebagai berikut. Izin perusahaannya ada TDV dengan nomor sebagai berikut dan ada NPWP. Kajian pasar dan peluang pasar. Aspek pasar. Yang pertama ada pasar sasaran. Pasar sasaran yang dituju oleh bisnis produksi tahu ini adalah mulai dari ibu-ibu rumah tangga dan penjual yang berkeliling maupun yang berjualan di pasar. Yang kedua ada segmentasi pasar. Dari segi geografi, target konsumen yang dituju adalah masyarakat baik yang ada di wilayah Kabupaten Karawang maupun di luar Kabupaten Karawang. Lalu dari segi demografi, ada produk tahu ini dapat dibeli oleh semua kalangan, baik dari ibu rumah tangga maupun yang lainnya. Lalu ada segi psikologis. Produksi tahu Makmur Jaya ini disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Dan yang terakhir dari segi perilaku. Sesuai dengan perilaku masyarakat yang akan terus berubah-ubah, produksi tahu ini selalu memberikan inovasi agar memenuhi keinginan konsumen. Yang ketiga ada posisi pasar. Berdasarkan tingkat kualitas produk dan bahan baku yang digunakan oleh produksi tahu Makmur Jaya berada dalam tingkat mulai dari kelas bawah sampai menengah ke atas. Yang keempat ada pesaing. Dalam dunia bisnis, adanya persaingan merupakan hal yang biasa kita temui. Namun, hal tersebut bukanlah suatu hambatan untuk bisnis produksi tahu kami. Justru, kami jadikan motivasi untuk selalu melakukan inovasi-inovasi yang terbaik agar konsumen tetap percaya terhadap produk kami. Adapun pesaing tahu Makmur Jaya yaitu yang pertama ada pabrik tahu Sukaseri, yang kedua ada pabrik tahu Saribumi Karawang, dan yang ketiga ada pabrik tahu Jatirasa Karawang. Lalu dari promosi, sampai sejauh ini usaha tahu Makmur Jaya ini belum pernah melakukan strategi promosi secara gencar-gencaran. Saat ini upaya strategi promosi yang diandalkan adalah promosi secara tradisional, yaitu word of mouth. Promosi ini hanya mengandalkan kesan konsumen kepada suatu produk tersebut kepada konsumen lainnya. Kajian teknis, teknologi, dan operasional. Cakupan produksi tahu Makmur Jaya ini hanya mengandalkan tahu mentah sebagai produknya. Tahu merupakan makanan yang berasal dari Cina. Tahu sudah banyak digunakan dalam masakan lokal dan menjadi favorit. Tahu dibuat dari kacang kedelai yang diambil sarinya, yang kemudian diendapkan menggunakan bahan penggumpal.
Tahu yang baik adalah tahu yang tidak memiliki bau menyengat, bau asam atau formalin, lembut tetapi tidak hancur dan tidak berlendir, lalu berwarna putih. Kebutuhan teknis dari segi lokasi. Kebutuhannya yaitu ada pasar, bahan baku, transportasi, tenaga kerja, dan lainnya. Nilai lokasi yang ideal dari pasar ada 40, bahan baku ada 30, transportasi ada 15, tenaga kerja ada 10, dan lainnya ada 5. Adapun 3 daerah yang dicakup dari perusahaan PT Tahu Makmur Jaya ini. Yang pertama ada Karawang. Dari segi pasar ada 30, dari bahan baku ada 15, transportasi ada 20, tenaga kerja ada 35, dan lainnya ada 8. Jadi jumlahnya ada 108. Lalu ada daerah Purwakarta. Dari pasar ada 20, bahan baku ada 20, transportasi ada 20, tenaga kerja ada 20, dan lainnya ada 7. Jadi jumlahnya 87. Lalu yang terakhir ada daerah Subang. Dari pasar ada 20, dari bahan baku ada 20, transportasi ada 15, tenaga kerja ada 15, dan lainnya 6. Jadi jumlahnya ada 76. Berdasarkan metode penilaian hasil value, maka lokasi tertinggi yang dipilih yaitu daerah Karawang dengan nilai 108. Adapun bangunan atau gedung. Perusahaan Tahu Makmur Jaya memiliki bangunan permanen yang luasnya 1000 meter persegi untuk produksi tahu dan kegiatan lainnya. Lalu yang ketiga ada peralatan produksi. Yang pertama ada mesin giling kedelai, yang kedua mesin pemisah kulit ari kedelai, yang ketiga ada panci atau baskom besar, yang keempat ada panci perebus, yang kelima ada kompor, yang keenam ada serbet makanan, yang ketujuh saringan tahu, dan yang terakhir ada cetakan tahu. Yang keempat ada bahan baku utama dari tahunya. Bahan baku utama yang digunakan yaitu kedelai. Tahu dibuat dari kedelai sama seperti tempe. Perbedaannya adalah tidak ada proses fermentasi dalam pembuatan tahu. Bahan dasar dari kedelai ini membuat tahu kaya akan protein, zat besi, dan kalsium. Selain itu, tahu juga memiliki kelebihan, yaitu kandungan lemak jenuh yang rendah, sehingga tidak perlu takut gemuk saat mengkonsumsinya. Adapun bahan pendukung yang digunakan yaitu air, asam cuka, garam, pewarna alami yang berbahan dasar dari kunyit. Yang kelima ada proses produksi tahu, mulai dari perendaman, penggilingan, pemasakan, penyaringan, pengasaman, dan yang terakhir pembungkusan dan pencetakan. Proses produksi dari tahu itu sendiri ada perendaman kedelai, yang kedua penggilingan menjadi bubur kedelai, yang ketiga pemasakan bubur kedelai, yang keempat penyaringan untuk mendapatkan sari kedelai, yang kelima proses pengasaman untuk menggumpalkan sari kedelai, yang keenam bubur kedelai yang sudah menggumpal kemudian dicetak dan diberi pewarna setelah menjadi tahu, yang ketujuh tahu kemudian dikemas, dan yang terakhir lalu dipasarkan dan dijual, baik itu ke konsumen langsung maupun reseller yang ada di luar daerah. Adapun siklus produksinya, mulai dari pembelian bahan baku tahu, proses produksi tahu, dan yang terakhir sampai ke penjualannya. Yang kedelapan, ada tata letak perusahaan PT Tahu Makmur Jaya. Ada ruang produksi pembuatan tahu, ada gudang, ada ruang karyawan, ada toilet. Mohon maaf, di situ harusnya masjid, bukan toilet. Lalu ada halaman dan lahan parkir. Ada kajian aspek finansial, biaya kebutuhan investasi. Yang pertama, biaya prainvestasi. Biaya pembuatan studi yaitu senilai 6 juta rupiah. Biaya pengurusan izin-izin senilai 10 juta rupiah. Jadi total biaya dari biaya prainvestasi yaitu 16 juta rupiah. Yang kedua, ada biaya aktiva tetap. Aktiva tetap berwujud. Yang pertama ada bangunan senilai 500 juta rupiah. Yang kedua ada kendaraan senilai 200 juta rupiah, yang ketiga ada mesin senilai 30 juta rupiah, yang keempat ada peralatan senilai 31 juta rupiah, dan yang kelima ada perlengkapan senilai 30 juta rupiah. Jadi total biaya aktiva yang tetap berwujud yaitu 791 juta. Adapun aktiva tetap tidak berwujud, yang pertama ada merek dagang senilai 3 juta. Jadi total seluruh investasi yaitu ada 807 juta. Investasi senilai 781 juta rupiah,
Adapun modal kerja senilai 200 juta rupiah, umur ekonomisnya 5 tahun. Ada penyusutan investasi dikurangi modal kerja per umur ekonomis, yaitu penyusutan senilai 807 juta rupiah dikurangi 200 juta rupiah per 5 tahun sama dengan 121.400.000 rupiah. Arus kas atau cash flow, estimasi laba rugi. Di 2021 ada pendapatan 450 juta rupiah. Total biaya 120 juta rupiah ditambah penyusutan jadi totalnya 220 juta rupiah. Pendapatan 450 juta rupiah dikurangi total 220 juta rupiah menghasilkan earning before tax-nya 230 juta rupiah. Lalu dikurangi pajak 30 juta rupiah. Jadi earning after tax-nya senilai 200 juta rupiah. Untuk tahun-tahun berikutnya pun langkahnya sama. Lalu ada arus kas, tabel kas selama umur jangka ekonomis 5 tahun. Tahun 2021 earning after tax-nya ada 200 juta rupiah ditambah penyusutan 100 juta rupiah. Lalu diperoleh kas bersih 300 juta rupiah. Ada diskon faktor 20% yaitu 0,833. Lalu diperoleh kas bersih senilai 249.900.000 rupiah. Untuk tahun-tahun berikutnya langkahnya pun tetap sama. Dan untuk tahun 2021 sampai tahun 2025 diperoleh jumlah 1.180 juta rupiah untuk earning after tax. Ada kas bersih 1.680 juta rupiah dan kas bersihnya 979.820.000 rupiah. Payback period atau PP. Apabila kas bersih setiap tahun berbeda, investasi senilai 807 rupiah, kas bersih tahun 1 senilai 200 juta rupiah dikurangi 600, jadi 807 juta rupiah dikurangi 200 senilai 607 juta rupiah. Kas bersih tahun kedua ada 210 juta rupiah, jadi 607 juta rupiah dikurangi 210 juta rupiah yaitu 397 juta rupiah. Kas bersih tahun ketiga ada 220 juta rupiah. Jadi 397 juta rupiah dikurangi 220 juta rupiah senilai 177 juta rupiah. Karena sisa tidak bisa dikurangi proses tahun keempat, maka sisa proses tahun kedua dibagi proses tahun keempat, yaitu 177 juta rupiah per 250 juta rupiah dikali 12 bulan sama dengan 8,4 bulan, atau kita bulatkan menjadi 9 bulan. Maka payback periode adalah 3 tahun 7 bulan. Payback period kurang dari umur ekonomis 5 tahun maka dinyatakan baik. Ada average rate of return atau ARR. ARR yaitu rata-rata average earning after tax per rata-rata investasi average investment. Rata-rata ARR yaitu total ARR per umur ekonomis. Total ARR-nya itu senilai 200 juta rupiah ditambah 210 juta rupiah ditambah 220 juta rupiah ditambah 250 juta rupiah ditambah 300 juta rupiah, maka dihasilkan 1.180 juta rupiah. Rata-rata ARR-nya 1.180 juta rupiah dibagi 5 sama dengan 236 juta rupiah. Rata-rata investasi ada 807 juta rupiah dibagi 2 jadi 403.500.000 rupiah. Ada ARR-nya senilai 236 juta rupiah dibagi 403 juta rupiah sama dengan 58,4% dibulatkan menjadi 59%. Net Present Value atau NPV. Tahun 2021 earning after tax-nya senilai 200 juta rupiah ditambah penyusutan 100 juta lalu diperoleh laba bersih 300 juta rupiah. Diskon faktornya 20% jadi 0,833 dan diperoleh kas bersihnya senilai 249.900 rupiah. Untuk tahun-tahun berikutnya dari 2021 hingga 2025 diperoleh jumlah 979.820.000 rupiah. Total present value kas bersihnya senilai 979.820.000 rupiah. Total present value investasinya senilai 807 juta dan
Net present value-nya atau NPV senilai Rp172.820.000. NPV lebih dari 0, maka usaha dinyatakan layak atau baik. Internal Rate of Return atau IRR. Rata-rata kas bersih 300 juta, ditambah 310 juta, ditambah 320 juta, ditambah 350 juta, dan yang terakhir ditambah 400 juta dibagi 5. Jadi jumlahnya 336 juta. Perkiraan PP-nya ada 807 juta dibagi 336 juta sama dengan 2,401. Dalam tabel A2 tahun kelima, diketahui yang terdekat dengan angka 2,401 adalah 2436 adalah 30%. Secara subjektif, gap diskon kita kurangi 2% menjadi 28%, sehingga NPV-nya dapat dilihat dalam tabel berikut. Ini perhitungan NPV dengan DF 28%. Tahun pertama ada kas bersih 300 juta dikali DV-nya 28%, 0,78, diperoleh kas bersih 234.300. Di tahun kedua ada 310 juta untuk kas bersih dikali DV-nya 28%, 0,610, diperoleh kas bersihnya Rp189.100.000. Di tahun ketiga untuk kas bersih ada 320 juta rupiah dikali 0,477, lalu diperoleh kas bersihnya Rp152.640.000. Di tahun keempat ada 350 juta rupiah untuk kas bersih dan dikali 0,373, maka diperoleh Rp130.550.000. Dan di tahun kelima ada 400 juta rupiah dikali 0,291, maka diperoleh Rp116.400.000. Maka total keseluruhan dari kas bersih yaitu Rp822.990.000. Nilai NPV positif Rp822.990.000 dikurangi 807 juta sama dengan Rp15.990.000. Untuk tahun kas bersih yang pertama 300 juta dikali 232.500 dikali 0,775 diperoleh 232.500. Yang kedua ada 310 juta dikali 0,601 diperoleh 186.310 juta. Yang ketiga ada 320 juta rupiah dikali 0,466 diperoleh hasilnya Rp149.120.000. Lalu yang tahun keempat ada 350 juta rupiah dikali 0,361 maka hasilnya ada Rp122.350.000. Dan di tahun kelima ada 400 juta rupiah dikali 0,280 maka diperoleh hasil 112 juta. Total dari FVV kas bersih senilai Rp806.280.000. NPV sudah negatif senilai Rp806.280 dikurangi 807 juta, maka hasilnya negatif Rp720.000. Dari tabel pertama dan tabel kedua lalu ada tabel berikutnya. Di tahun pertama kas bersih 300 juta rupiah dikali diskon faktor 0,781 maka diperoleh hasil Rp234.300.000. Lalu di tahun pertama pun ada 300 juta rupiah dikali diskon faktor 0,775 maka diperoleh kas bersih Rp232.500.000. Untuk langkah berikutnya dari tahun pertama hingga tahun kelima, langkahnya tetap sama. Dari tahun pertama sampai tahun kelima diperoleh hasil sebagai berikut. Dari total kas bersih Rp822.990.000. Adapun Rp806.280.000. Total VV investasinya ada Rp807 juta dan ada Rp807 juta. Maka Rp822.990 dikurangi Rp807 diperoleh hasil Rp15.990.000 dan Rp806.280.000 dikurangi Rp807 juta hasilnya negatif Rp720.000. Interpolasinya 28%, VIVA 822.990.000 dan VIVA ada 822.990.000. Initial investmentnya untuk 29%. Jadi VIVA 822.990.000
2.990.000 dikurangi 806.280, maka diperoleh hasil 16.710.000 rupiah. Untuk VP per 822.990 dikurangi 807 juta, maka diperoleh hasil 15.990.000 rupiah. IRR interest pertama ditambah NPV 1, NPV 1 ditambah NPV 2 dikali interest pertama dikurangi interest kedua. IRR 28 ditambah 15.990.000 rupiah dibagi 16.710.000 rupiah dikali 1% sama dengan IRR 28 dari hasil 15.990 dibagi 16.710, maka diperoleh hasil 0,958%. Maka hasil 28 ditambah 0,958% sama dengan 28,658 dibulatkan menjadi 28,7%. Lalu ada profitability index atau VI. Rumus yang digunakan untuk mencari VI sebagai berikut. VI total VV kas bersih dibagi total VP investasi kali 100%. Jika kas bersih berbeda setiap tahun, maka mencari VI adalah sebagai berikut. VI sama dengan 979.820.000 rupiah dibagi 807 juta rupiah dikali 100% sama dengan 1,21 kali dibulatkan menjadi 1,2 kali. Jadi PI lebih besar dari 1 maka diterima atau baik. Dari seluruh aspek finansial maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu yang pertama ada payback periode atau PV. Hasil pengukuran 3 tahun 7 bulan dan hasil pengukurannya ada 4 tahun. Jadi di keterangannya baik. Nomor kedua ada average rate of return atau ARR. Hasil pengukurannya 59% dan hasil pengukuran ada 50%, maka dinyatakan baik. Yang ketiga ada net present value atau NPV senilai 172.820.000 rupiah dan ada 100 juta, maka dinyatakan nilainya baik. Yang keempat ada internal rate of return atau IRR, ada 28,7% dan ada 24%, maka dinyatakan baik. Dan yang terakhir ada profitability index atau VI 1,2 kali dan 1,1 kali, maka dinyatakan baik. Di sini saya mengambil beberapa responden. Yang pertama ada Pijar Aditya Pratama, yang kedua ada Nay Ratnasari, yang ketiga ada Wulansari, yang keempat ada Cika Syifa Audinasyah, dan yang kelima ada Ridha Khalifatul Rusdah. Adapun beberapa referensi yang saya dapat untuk mengerjakan studi kelayakan bisnis tahu produksi ini bisa dilihat. Sekian saya Impi Trianti yang dapat saya paparkan. Mohon maaf untuk kurang dan lebihnya. Semoga analisis studi kelayakan bisnis yang saya kerjakan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.